sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Selviana Funan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2, Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Ahmad Dhani. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan ujian kinerja dengan nomor peserta 2016996 14981. Angela. Selamat pagi Ibu. Senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu dengan Angela. Bagaimana kabar Angela? Puji Tuhan baik Ibu. Ibu senang sekali mendengar kabar Angela baik. Tapi ingat, sekarang kita masih dalam masa pandemi. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi berdasarkan kesepakatan kita di waktu sebelumnya bahwa hari ini kita sebenarnya harus melaksanakan kegiatan konseling di sekolah, namun karena kegiatan belajar dari rumah atau BDR kita diperpanjang, maka kita laksanakan di rumah. Dan menurut Angela juga kemarin di WA katanya lebih nyaman ya kalau di rumah. Iya Ibu, soalnya saya malu kalau Ibu guru dan teman-teman melihat saya datang ke sini Ibu. Oke, baik Angela. Tadi ke sini dengan apa? Dengan ojek Ibu. Cari Ibu punya rumah ini susah kah tidak? Aduh susah Ibu, soalnya ini baru pertama datang ke Ibu, jadi saya masih bingung Ibu rumah di mana. Tapi untung saya tanya ada ketemu tante satu, jadi saya tanya, jadi suruh lurus saja ke sini. Oke, baik. Ibu bersyukur ya Angela bisa tiba di sini dengan keadaan selamat ya Angela ya. Iya Ibu. Oke. Yang berikutnya, pada saat kegiatan belajar di rumah ini kira-kira apa saja yang Angela buat di rumah? Rumah biasa saya sering nonton TV, ini membaca, membantu orang tua. Kalau biasa juga sering jalan-jalan dengan teman, dan paling-paling pulang langsung belajar Ibu. Oke, baik. Jadi banyak juga ya kegiatan Angela di rumah. Banyak Ibu. Tapi jangan lupa kita harus luangkan lebih banyak waktu untuk belajar. Iya Ibu, tapi saya rasa saya lebih senang kalau belajar di sekolah, karena kita langsung mendengarkan penjelasan dari guru-guru dan tugas juga tidak terlalu banyak Ibu. Oke Angela ya, Ibu juga merasakan hal yang sama. Ibu juga ingin corona cepat berakhir ya. Jadi ini harapan kita semua agar corona cepat berakhir, kita bisa kembali bertemu di sekolah, menjalankan KBM seperti waktu sebelum corona ya, masih normal. Ya Ibu, tapi ada yang mengganggu pikiran saya Ibu, makanya saya datang ingin bertemu dengan Ibu. Oke, baik Angela, Ibu senang sekali kalau Angela mau menceritakan apa yang menjadi hambatan persoalan Angela hari ini kepada Ibu. Terima kasih Angela, Ibu senang sekali kalau Angela mau menceritakan apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi persoalan Angela ini kepada Ibu. Jadi, supaya kita bisa sama-sama mencari solusi atas permasalahan yang Angela alami saat ini, dan kita akan membahasnya dalam konseling kelompok.
konseling individual. Ya ibu, itu yang bagaimana ibu, saya belum tahu. Oke, jadi konseling individual itu adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling. Jadi konseling individual itu merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan konseling, di mana merupakan proses pemberian bantuan dari konselor atau ibu kepada klien yang di sini adalah Angela untuk membantu mengentaskan permasalahan. Namun keputusan itu ada di tangan Angela sebagai klien. Ibu di sini hanya memfasilitasi saja. Apakah bisa dipahami, Angela? Ya bisa ibu. Jadi dalam layanan konseling individual ini kita menganut 3 asas, yaitu asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Jadi asas kesukarelaan yang ibu maksudkan di sini yaitu seperti yang sudah Angela lakukan, di mana Angela yang sendiri menghubungi ibu dan Angela yang secara sukarela untuk datang menemui ibu. Yang berikutnya asas keterbukaan. Di sini ibu harapkan Angela bisa terbuka untuk mengungkapkan semua permasalahan yang ada dalam diri Angela supaya kita bisa sama-sama mencari solusi. Yang berikutnya asas kerahasiaan. Apa yang kita bicarakan atau apa yang Angela sampaikan kepada ibu, apa yang kita bahas dalam konseling ini bersifat rahasia, hanya Angela dan ibu yang tahu. Baiklah Angela, dalam proses konseling individual ini juga kita dibatasi oleh waktu. Jadi kira-kira berapa menit kita bisa melakukan kegiatan konseling hari ini? Dari ibu saya menyesuaikan. Oke, baik. Jadi Angela menyesuaikan. Memangnya Angela ada aktivitas lain setelah konseling ini? Mungkin bantu orang tua di rumah ibu. Ya, jadi Angela masih harus membantu orang tua di rumah ya. Ya, ibu. Jadi kita batasi waktunya 40 menit saja. Apakah Angela setuju? Setuju ibu. Oke, Angela siap untuk melaksanakan proses konseling hari ini? Siap ibu. Oke, terima kasih Angela. Baiklah Angela, seperti yang tadi Angela sudah sampaikan kepada ibu bahwa akhir-akhir ini ada hal yang mengganggu pikiran Angela. Kira-kira hal apa Angela? Begini ibu, saya akhir-akhir ini sering dipanggil ibu wali kelas. Kenapa? Bukannya bagus kalau sering dipanggil supaya komunikasi kan lebih lancar. Ibu betul sih, tapi bukan itu yang saya maksud ibu. Lalu bagaimana Angela? Baik Angela, seperti yang ibu sudah katakan tadi di awal bahwa kita menganut asas kerahasiaan. Jadi Angela tidak usah takut, tidak usah malu untuk menceritakan apa yang ada dalam diri Angela atau permasalahan apa yang sedang Angela alami saat ini. Ya Angela ya? Betul ibu, betul. Soalnya saya malu dengan teman-teman kalau mereka tahu. Baik Angela, ibu akan menjamin kerahasiaan kita di dalam pertemuan ini. Jadi Angela tidak boleh takut. Angela harus terbuka ya, supaya kita bisa sama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam diri Angela saat ini. Bisa? Bisa ibu. Oke, begini Angela, coba sekarang Angela tarik nafas. Kemudian secara perlahan keluarkan. Dengan tenang sekarang coba Angela ceritakan kepada ibu apa yang menjadi persoalan Angela saat ini atau mengapa sampai Angela dipanggil oleh wali kelas terus-menerus. Ya ibu, begini ibu, akhir-akhir ini saya sering dipanggil wali kelas karena sering terlambat kumpul tugas dari rumah ibu. Oh, jadi Angela dipanggil ibu wali kelas karena sering terlambat kumpul tugas. Ya ibu. Bukannya ibu dengar Angela itu anak yang berprestasi ya? Kok sampai Angela harus terlambat kumpul tugas pada saat kegiatan belajar dari rumah? Bukannya yang ibu tahu Angela ini anak yang rajin dan baik. Semester lalu saja kalau ibu tidak salah Angela masuk peringkat 5 besar ya di sekolah. Ya betul ibu, semester lalu saya dapat peringkat ketiga ibu di kelas, tapi tidak tahu kenapa akhir-akhir ini saya mulai jenuh dan malas ibu untuk belajar dan mengerjakan soal-soal dari rumah ibu. Lalu apa yang menjadi penyebab sampai Angela bisa merasa jenuh dan malas untuk mengerjakan tugas-tugas selama kegiatan belajar dari rumah ini? Saya sudah jenuh ibu, karena semua tugas yang diberikan cukup banyak dan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan ibu. Dan dalam pengerjaannya kadang kurang mengerti juga ibu karena tidak ada penjelasan dari guru ibu.
Tapi bukankah dalam kelompok belajar BDR ini sudah dibagi dalam kelompok-kelompok kecil ya, Angela? Ibu lagi pula teman-teman dari kelompok saya, rumah mereka berjauhan Ibu, dan saya juga tidak mungkin harus pergi mencari mereka untuk sama-sama belajar Ibu. Dan di sini juga kami jaringannya tidak terlalu bagus Ibu, jadi kadang untuk mencari materi membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya Ibu. Oke. Jadi Angela yang sendiri mengerjakan tugas kelompok dan tugas individu itu bersamaan? Iya Ibu, karena teman-teman banyak yang mengeluh bilang mereka juga jaringan tidak ada Ibu, baru rumah jauh lagi Ibu, jadi kadang saya sendiri yang mengerjakannya. Lalu apakah Angela sudah pernah mendiskusikan hal ini dengan wali kelas? Belum Ibu, saya baru 2 kali dipanggil Ibu wali kelas. Ibu wali kelas bertanya, tapi saya malu untuk menjawab Ibu. Oke, baik Angela ya. Jadi Ibu sangat mengerti apa yang Angela alami saat ini, di mana Angela tidak mengerjakan tugas itu karena jenuh. Teman-teman Angela tidak aktif dalam kelompok. Angela yang sendiri harus mencari mengerjakan tugas-tugas kelompok, tugas-tugas individu ya, Angela ya. Dan jaringan juga parah Ibu, jadi. Jadi untuk mencari materi sangat susah ya Angela ya. Oke, baik Angela. Jadi baik Angela, Ibu sangat paham dengan keadaan yang Angela alami saat ini ya. Tapi kira-kira kalau Angela terlambat mengumpulkan tugas terus, apa yang Angela dapatkan dari perilaku Angela yang seperti itu? Yang pastinya saya akan dapat nilai jelek Ibu, dan banyak mata pelajaran yang saya tertinggal, dan saya juga sering dipanggil oleh wali kelas ke ruang guru Ibu. Oke, jadi yang sudah nampak itu kamu sudah 2 kali dipanggil oleh wali kelas ya Angela ya. Luar biasa Angela, kamu sudah bisa menyadari bahwa perilakumu yang terlambat mengumpulkan tugas itu berdampak buruk bagi diri kamu ya, merugikan diri kamu sendiri. Lalu kira-kira sekarang apa yang kamu inginkan? Saya mau serius belajar Ibu, sehingga sama serius belajar dan rajin kerja tugas Ibu supaya bisa mengumpulkannya tepat waktu. Jadi keinginan Angela saat ini, Angela ingin serius belajar dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu, apa lagi keinginan Angela? Saya juga mau mendapatkan nilai yang bagus dan peringkat lagi di kelas Ibu. Oke, baik. Terus dari itu keinginan yang sekarang itu apa keinginan yang akan Angela capai nanti? Setelah tamat SMP, saya ingin masuk ke SMA favorit saya Ibu, supaya bisa membanggakan kedua orang tua saya Ibu. Luar biasa Angela, Ibu salut dengan semua keinginan-keinginan Angela saat ini. Yang dimana Angela ingin serius belajar tadi, Angela ingin mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Angela juga ingin mendapatkan nilai yang baik dan tetap mempertahankan prestasi belajar di kelas. Kemudian Angela juga ingin masuk SMA favorit dan membuat kedua orang tua bangga ya. Dari semua keinginan itu kira-kira apa yang Angela lakukan saat ini? Kalau Ibu, mungkin itu hanya mimpi saya saja Ibu. Tapi Angela tidak boleh pesimis seperti itu. Angela harus yakin bahwa Angela bisa. Ibu juga sangat yakin bahwa Angela bisa mewujudkan semua keinginan Angela itu, asalkan ada niat dan bisa berupaya dengan maksimal. Ya Ibu, akhir-akhir ini saya memang malas dan kurang maksimal dalam belajar Ibu. Angela, tidak apa-apa ya Angela. Lalu apa yang akan Angela lakukan untuk mewujudkan semua keinginan Angela itu? Saya mau mencoba membuang semua rasa jenuh dan malas saya untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan Ibu. Dengan cara apa Angela? Saya tidak boleh cepat putus asa dan menyerah. Kalau tidak paham dengan materi yang diberikan, saya akan bagikan kepada teman-teman untuk mengerjakannya bersama-sama, atau saya akan bertanya kepada guru mata pelajaran agar bisa menjelaskan sepenuhnya materi kepada saya agar bisa mengerti dengan baik Ibu. Ibu sangat senang Angela dengan semua yang Angela akan lakukan itu. Jadi begini Angela, kalau Angela bertahan dengan perilaku Angela yang sering terlambat mengumpulkan tugas, apapun alasannya, tapi kalau Angela tetap
bertahan dengan perilaku Angela yang teramat mengumpulkan tugas, maka otomatis akan berpengaruh pada prestasi Angela, nilai-nilai Angela. Apalagi di masa pandemi seperti ini, nilai tugas itu prioritas utama untuk penilaian, ya Angela ya. Ya, Ibu. Lalu apakah menurut Angela perilaku Angela yang teramat mengumpulkan tugas itu menguntungkan atau tidak? Tidak, Ibu. Saya sadar kalau perilaku saya dapat merugikan diri saya sendiri, Ibu. Perilaku Angela itu bisa merugikan diri sendiri. Ya. Lalu apakah perilaku teramat mengumpulkan tugas itu adalah perilaku yang bertanggung jawab sebagai seorang pelajar? Tidak, Ibu. Perilaku seperti itu menunjukkan saya sebagai pelajar yang tidak bertanggung jawab, Ibu. Oke, baik Angela, Ibu senang mendengarnya. Kamu sudah bisa menyadari bahwa perilaku terlambat mengumpulkan tugas itu adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang Pelajar, Ibu. Setelah kamu menyadari akan perilaku itu, kira-kira langkah apa yang bisa Angela rencanakan untuk memenuhi semua keinginan Angela? Kira-kira langkah apa yang bisa Angela lakukan saat ini? Oke, baik. Untuk lebih memudahkan Angela menentukan langkah selanjutnya sebagai rencana, Ibu memberikan kertas LKPD saja supaya Angela isi. Ibu berikan waktu 2 menit ya. Baik, Ibu. Nah, Angela tulis apa saja rencana yang akan Angela lakukan untuk mencapai keinginan-keinginan Angela yang tadi sudah Angela sebutkan di awal. Ya, Ibu. Oke, jadi ini ada LKPD di sini. Silakan Angela tulis rencana apa saja yang harus Angela lakukan. 2 menit ya, Ibu berikan waktu. Silakan berpikir untuk menentukan rencana selanjutnya. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Boleh Ibu lihat? Sini ada 5 rencana kegiatan yang akan Angela lakukan ya Angela. Ya, Ibu. Oke, coba Angela tolong bacakan untuk Ibu 5 rencana yang sudah Angela tulis. Yang pertama, saya mau menyelesaikan semua tugas minggu lalu. Yang kedua, saya lebih semangat belajar dengan mencari materi di internet. Yang ketiga, saya mau aktif belajar kelompok agar bisa bersama-sama dengan teman-teman selesaikan tugas tepat waktu. Yang keempat, saya mau buat daftar tugas dan waktu pengumpulan tugas. Yang kelima, tidak tunda lagi. Saya tidak menunda lagi untuk mengerjakan tugas. Oke, baik, terima kasih Angela. Jadi di sini dari 5 rencana kegiatan yang sudah Angela tulis, sudah Angela bacakan untuk Ibu tadi, kira-kira dari kelima hal itu mana yang mau Angela lakukan duluan sebagai langkah awal perubahan untuk mencapai apa yang Angela inginkan? Nomor 4, Ibu, membuat daftar tugas dan waktu pengumpulan, Ibu. Oh, jadi Angela mau buat dulu daftar tugas ya dan waktu pengumpulan supaya Tidak terlambat mengumpulkan tugas dan bisa mengumpulkan tepat waktu, tepat Ibu. waktu. Luar biasa Angela, Ibu rasa itu langkah yang bagus ya. Ya, Ibu. Angela sanggup untuk melakukan semua rencana yang tadi sudah Angela tulis dan bacakan. Harus sanggup, Ibu, karena saya mau berubah, Ibu. Oke, baik.
Bisa Angela berkomitmen untuk melakukan semua rencana itu secara terus-menerus, tidak hanya untuk hari ini saja? Bisa Ibu, saya akan berusaha memberikan yang terbaik Ibu. Luar biasa Angela, Ibu sangat senang mendengarnya. Kira-kira dari tadi apa yang bisa Angela simpulkan? Saya harus semangat belajar Ibu, dan saya selesaikan tugas dengan tepat waktu agar saya bisa mendapat nilai yang bagus dan tetap mendapatkan ranking di kelas Ibu. Kamu harus bisa capai semua keinginanmu supaya kamu tidak dimarahi oleh guru, dan kamu juga bisa masuk dalam SMA favorit ya. Setelah lulus SMP, kamu juga bisa membuat orang tua menjadi bangga. Baik Angela, untuk memperkuat tekadmu, untuk memperkuat komitmen yang sudah Angela buat sebagai langkah awal untuk merubah perilaku Angela yang terlambat mengumpulkan tugas, Ibu punya sebuah video pendek. Di sini Ibu sudah siapkan sebuah video pendek sebagai penguatan untuk Angela tonton ya. Ya Ibu. Oke, silakan Angela tonton. Sepenggal cerita pendek tentang rasa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman pasti milik impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Nanti aja. Besok aja, Ding. Terus menunda belajar dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, maraton film sampai sini. Hei, sadarlah. Mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda. Belajar memang melelahkan dan membosankan. Tapi, lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah, yang bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman. Persiapkan dirimu. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Weasley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Lama-lama jadi bodoh. Tapi kan nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Sebelum kita akhiri proses konseling ini ada lembar evaluasi hasil proses konseling kita hari ini ya. Silakan Angela isi sesuai dengan keadaan Angela saat ini setelah mengikuti proses konseling. Jadi di sini ada 7 pernyataan, silakan Angela isi. 5 kalau Angela merasa sangat sesuai dengan keadaan Angela saat ini. 4 apabila Angela merasa sesuai diberikan tanda centang.
3 cukup sesuai, 2 kurang sesuai, dan 1 sangat tidak sesuai dengan jawaban atau apa yang Angela rasakan saat ini. Ya Ibu. Oke, jadi ini lembar angket evaluasi hasilnya, silakan diisi. Dibaca baik-baik pernyataan yang ada dan berikan tanda centang apabila sesuai dengan keadaan yang Angela rasakan saat ini. Ya Ibu. Sudah tulis nama dan kelas? Sudah Ibu. Ya. Sudah? Sudah Ibu. Terima kasih Angela. Sudah mengisi lembar angket evaluasi hasil layanan konseling individual kita hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Lalu bagaimana kira-kira perasaan Angela saat ini setelah mengikuti proses konseling dari awal tadi? Kita sudah tonton video sampai sekarang. Yang pastinya saya merasa senang dan lega Ibu. Apalagi dengan yang menonton video tadi, saya merasa tambah semangat Ibu. Karena saya sudah tidak sabar untuk pulang ke rumah untuk menjalankan kegiatan yang akan saya lakukan Ibu, yang tadi sudah direncanakan itu Ibu. Dan akhirnya saya merasa masalah yang akhir-akhir ini saya pikirkan dan saya rasa itu menjadi beban, mungkin sudah terselesaikan Ibu dan terjawab oleh video tadi mungkin Ibu. Oke, luar biasa sekali Angela. Ibu juga senang, Ibu juga merasa lega karena akhirnya kita berdua bisa bersama-sama mencari solusi untuk apa yang Angela alami atau masalah yang Angela hadapi saat ini ya. Ibu yakin dan percaya bahwa apa yang Angela sudah rencanakan, apa yang menjadi keinginan Angela itu dapat tercapai ya. Ya Ibu. Jadi Angela harus melakukan dengan serius, dengan penuh komitmen apa yang telah Angela rencanakan. Ya, Ibu. Pasti apa yang menjadi keinginan Angela itu akan terwujud dengan baik. Ya Ibu. Karena Angela sudah merasa lega, Angela sudah merasa bahwa masalah Angela sudah bisa terselesaikan, Angela juga sudah membuat rencana. Jadi Ibu rasa kegiatan konseling hari ini bisa kita akhiri sampai di sini ya. Ya Ibu. Baik Angela, tapi apakah minggu depan kita bisa bertemu lagi? Bisa Ibu, tapi mau buat apa Ibu? Jadi Ibu mau kita bersama-sama melihat sejauh mana pelaksanaan rencana kegiatan yang Angela sudah lakukan hari ini. Baik Ibu. Kira-kira kapan? Minggu depan bisa Ibu. Hari dan jam yang sama seperti hari ini Ibu. Oke, jadi kita akan bertemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama seperti hari ini. Dan kalau kegiatan belajar dari rumah kita masih diperpanjang, kita laksanakan di rumah saja ya. Iya Ibu. Oke, baik. Terima kasih Angela untuk hari yang luar biasa ini. Ibu sangat senang sekali. Ibu harapkan Angela juga seperti itu. Semoga kegiatan konseling kita hari ini dapat bermanfaat untuk Angela ya. Ya Ibu. Terima kasih juga karena Ibu sudah membantu saya untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Saya pamit dulu Ibu. Oke, terima kasih Angela. Hati-hati di jalan. Salam untuk semua keluarga di rumah ya Angela. Ya Ibu. Terima kasih. Selamat siang Angela. Selamat siang Ibu. Sampai jumpa. Ya.